Hai sahabat, semoga selalu sehat ya. Di episode 4 ini Mimin minta Anti ingetin buat sahabat yang belum nonton episode satunya, alangkah lebih baik sahabat menontonnya terlebih dahulu agar paham dengan alur ceritanya. Link sudah admin sertakan di deskripsi ya. Let's watch the movie. 왕경을 떠나주시오. 제발. Lanjutan di episode ketiga diawali dengan Mumyung yang baru keluar dari kerajaan. Saat ditanya oleh Haru tentang keberadaan sang ayah, si Mumyung malah pingsan. Sam yang tak sengaja lewat lantas melihatnya dan merasa sedikit cemburu. Sementara di tempat lain terlihat Ah Ji-gung baru sadar dari pingsannya. Kemarin Ratu Jisoo ternyata melukai Ah Ji-gung semata-mata hanya demi Jisoo bisa bertemu dengan Ah Ji-gung. Di situ Ratu Jisoo mencoba membelai Ah Ji-gung, namun di situ dia menolaknya. Menurutnya Ratu Jisoo sudah memberikan banyak luka kepada Ah Ji-gung. Ratu Jisoo tega memisahkan antara istri dan anak laki-laki Ah Ji-gung. Ah Ji-gung juga berkata lantang bahwa karena Ratu Jisoo lah hidup Ah Ji-gung sekarang sangat menderita. Merasa kali ini cinta Jisoo diabaikan lagi oleh Ah Ji-gung, beliau pun lantas memanggil pengawalnya untuk segera memenjarakan Ah Ji-gung. Kita berpindah pada Haru yang tengah menggendong Mumyung yang kala itu sedang pingsan. Haru bergumam bahwa tubuh Mumyung sangat berat. Di tempat kerajaan yaitu Najung, terlihat pasukan Soho dan Ban Ryu tengah bertemu. Kenapa mereka bisa bertemu di tempat suci tersebut? Hal itu adalah rencana Pak Tarmo yang kemarin mengirim surat kepada Soho dan Ban Ryu. Isi surat tersebut adalah ajakan berkelahi, sehingga mereka pun terkena tipuan dari surat yang dibuat oleh Pak Tarmo. Alhasil Soho dan Ban Ryu pun bertengkar di tempat yang dianggap suci oleh kerajaan. Akibat dari perkelahian tersebut mereka pun dihukum oleh pihak kerajaan karena dinilai tak sopan memperlakukan tempat suci untuk berkelahi. Mereka pun lalu diikat. Berita tersebut pun akhirnya sampai ke orang tua Ban Ryu yang bernama Hokong. Kala itu Hokong dimarahi oleh Tuan Park sebagai petinggi kerajaan. Sedikit spoiler, Park ini termasuk keturunan langsung keluarga dari kerajaan Silla. Dia sangat berkeinginan merebut tahta kerajaan Ratu Jisoo. Sementara kelompok Ban Ryu dan Soho diikat, mereka saling menyalahkan satu sama lain lantaran mengirim surat untuk berkelahi di tempat suci. Alhasil mereka sama-sama tak mengaku kalau mereka tak mengirim surat. Karena mereka berisik, lantas penjaga pun menyuruh mereka agar diam dan menunggu perintah dari ratu apakah mereka akan dipenggal atau dibiarkan saja. Keesokan harinya, Mumyung bangun dari pingsannya. Kala itu dia dihampiri Haru yang sedang bersedih lantaran belum mendapat kabar dari sang ayah. Haru menyindir Mumyung yang telah membuat keributan di parade, sehingga sekarang Haru sama sekali tak mempercayai Mumyung. Saat Haru menangis, Mumyung pun mencoba menenangkan Haru dan akan berjanji dia tak akan membiarkan siapapun mati karenanya. Di tempat lain para penjaga mencoba membangunkan Soho dan Ban Ryu. Tak lama Pak Tarmo menghampiri mereka dan bilang bahwa mereka akan dihukum mati oleh sang ratu. Alih-alih rencana ratu dan Pak Tarmo pun berhasil. Para ayah sekaligus pejabat memohon kepada sang ratu agar tak menghukum mati putra-putranya. Mereka bersedia melakukan apapun demi anak-anak mereka agar hidup, termasuk menuruti para putra mereka untuk masuk warang. Saat pulang dari ratu, para pejabat kembali berdiskusi. Mereka berpikir bagaimana bisa anak-anak mereka berkelahi di tempat suci.
Akhirnya salah satu pejabat tahu bahwa mereka telah dijebak oleh ratu. Hal itu tentu saja berkaitan dengan terbentuknya Hwarang. Akhirnya mereka sudah tak bisa apa-apa lagi selain patuh kepada ratu demi anak-anak mereka. 이번 판은 우리가 졌어요. 지소가 기어이 화랑을 만들겠다. Sin berpindah pada Pak Tarmo yang telah memberikan kabar baik kepada kelompok Suho dan Banryu. Pak Tarmo bilang ayah-ayah mereka telah membebaskan mereka dari hukuman penggal asalkan berjanji bersumpah untuk setia pada Hwarang. 그 서약서만 쓰면 여기서 나가도 되는 겁니까? 이것만 쓰고 집으로 바로 가면 돼. 간단하지. Mereka pun satu persatu bersedia melakukan sumpah setia sehingga mereka dibebaskan. Suho dan yang lain pun menandatangani sumpah tersebut. Namun di situ Banryu terlihat tidak terlalu tertarik dengan Hwarang. Sin berpindah pada Pak Tarmo dan Ratu yang tengah puas atas rencana mereka. Ngomong-ngomong, di situ mereka sama-sama memiliki permintaan lagi. Mereka berencana sama-sama ingin membawa satu anggota lagi namun tanpa syarat. 아무 조건도 따지지 않는 화랑. 그럼 Siapa anggota tersebut? Ternyata Ratu ingin mengirimkan surat undangan bergabung tanpa syarat kepada Momyung. Hal itu tentu saja berkaitan tentang sang ratu yang ingin terus berkoneksi dengan Ah Ji-gung. Di situ Aro kaget lantaran orang yang dia kira kakaknya direkrut sang ratu tanpa syarat. Sang ratu lalu menemui Ah Ji-gung yang dipenjara. Sang ratu bilang ke Ah Ji-gung bahwa putranya akan dijadikan anjing untuk putra sang ratu. Ah Ji-gung bilang bahwa bukankah Hwarang adalah masa depan Silla? Namun di situ kenyataannya sang ratu menciptakan Hwarang hanya untuk anjing peliharaan ratu. Mereka akan mengabdikan seluruh kehidupannya sampai mati untuk menjaga kerajaan. 암탐망의 목숨을 노리는 들깨 새끼들을 화랑에 가둬 기 Ratu kembali menegaskan kepada Ah Ji-gung bahwa nyawa putranya ada di tangan sang ratu. Jadi jangan coba-coba memberontak, kata sang ratu. 있다는 걸 한순간도 잊지 마시오. Singkat cerita, saat Aro menunggu ayahnya di rumah, tiba-tiba ayahnya pun datang. Kemudian sang ayah menenangkan Aro bahwa tidak terjadi apa-apa padanya. 네 오래비는 Kemudian Ah Ji-gung lanjut menemui Momyung. Ah Ji-gung menyuruh Momyung agar segera pergi jauh karena ratu menciptakan Hwarang bukan untuk masa depan Silla, melainkan suatu organisasi penuh belenggu yang nantinya akan membunuh anggotanya. 태우는 널 Walaupun sudah dibujuk Ah Ji-gung, namun Momyung dengan tegas tetap akan masuk Hwarang. Hal itu karena Momyung tidak ingin Ah Ji-gung dan Aro celaka lagi karenanya. Oleh sebab itu dia akan tetap masuk Hwarang dan melindungi Aro sampai mati. 버텨본다고 이 막대 먹은 왕. Di tempat lain, Pak Tarmo yang sedang berbincang-bincang dengan Sam, Pak Tarmo sangat kagum dengan setiap perkataan tentang Sam mengenai perubahan negara Silla. Oleh karenanya, Pak Tarmo penasaran bahwa siapa sebenarnya Sam ini. Tanpa banyak omong, Sam lalu bilang bahwa dia adalah seseorang yang ingin negara Silla berubah. 뭐냐? 진짜 신국이 바뀌. Merasa satu misi dengan Sam, Pak Tarmo pun akan memberikan undangan tanpa syarat kepada Sam sehingga dirinya akan masuk Hwarang. 나만큼 마음에 들 수가 없다니까. Di rumah Ah Ji-gung, Aro dimintai ayahnya untuk memberitahu pelajaran ilmu kepada Momyung, agar Momyung tahu caranya menulis dan bertindak sopan santun ketika di istana kerajaan. 오라비가 불편하냐? Aro lalu memulai mengajar Momyung belajar menulis. Kala itu Momyung tidak fokus menulis, hal itu dikarenakan Aro memegang tangan Momyung. 눌러서 Momyung masih saja salting terhadap Aro karena bagaimanapun juga Aro bukanlah adik Momyung. Sambil belajar, di situ mereka bercanda bergurau di halaman rumah. 진짜 나한테 왜 이래? Kemudian Aro tanya apakah dirinya waktu kecil menjengkelkan. Namun di situ Momyung bilang bahwa Aro sangat berbeda denganku. Tak lama sahabat Aro pun datang, sebut saja dia Susan. Susan kaget begitu melihat pria tampan yang bersama Aro adalah kakaknya. Dia pun lantas menanyakan berapa banyak kue beras yang Aro butuhkan sehingga dirinya bisa memiliki kakaknya. 내 친구란 게 참 똑같게 얼마나 많은 떡을 먹여야 우리가 한 가족이 되겠니? Di sisi lain, Momyung di pinggir danau tengah mengingat Makmun. Dia bertanya-tanya apakah pantas dia menggunakan nama Makmun di tengah keluarga Aro. 내가 써도 되겠냐? Kemudian tak lama Aro pun datang membawa kuda. Aro dan Momyung pun belajar kuda bersama. Di tempat lain di lapangan sepak bola, Banryu lagi-lagi menantang Suho untuk bermain bola. Sahabat Suho memperingatkan kepada Suho bahwa timnya tidak pernah menang melawan Banryu. 100점 100배 매번 지는데. Oleh karenanya, karena tim Suho kurang 2, dia pun berencana merekrut tim baru untuk mereka. Sedangkan Momyung yang baru pertama kali naik kuda sangat kebingungan sehingga saya yang mereview film ini bingung mana Momyung mana kuda.
Aru dengan telaten memberi arahan kepada Momyung. Kini Momyung pun mulai bisa menaiki kuda sedikit demi sedikit. 뭐야? 무술 줄 아네? 봐봐, 된다니까. Sampai suatu ketika ada insiden di mana anak bermain yang melempar kayu ke arah kuda Aru. Alhasil kuda Aru pun kaget dan berlari tak terkendali dengan membawa Aru. Momyung yang baru bisa belajar pun mencoba menolong Aru. Kejadian mereka dilihat oleh Sam yang kala itu sedang jalan-jalan. Sam pun ikut mengejar mereka. Sampai suatu ketika kuda Aru terus berjalan menuju hutan. Saat Sam berencana akan menolong Aru, namun sayang sekali hal itu tak terjadi lantaran Momyung lebih sigap kala itu. Tidak hanya cemburu, Sam jadi heran mengapa Aru bisa dekat dengan pria yang menyerangnya kemarin. Sebenarnya siapa pria tersebut, pikir Sam. 왜 저 아이랑 같이 있는 거지? Tak lama lalu Soho dan teman-temannya datang menghampiri mereka. Soho berencana merekrut Momyung dan Sam untuk bermain pada timnya. 말고 합시다 한 판. Aru yang mengetahui tersebut lantas menyuruh Momyung agar ikut bergabung. Tidak mau kalah, Sam pun juga ikut bergabung pada tim Soho. Pertandingan segera dimulai dan para wanita pun beramai-ramai berkumpul menyaksikan pertandingan tersebut. Dan kick off pun dimulai. Mula-mula tim Soho kalah lantaran tim Banryu begitu kuat. Momyung baru tahu bahwa sepak bola yang ia mainkan di ibu kota sekarang ini tidak ada aturan sama sekali. Mereka boleh menendang atau menyakiti lawan. Oleh karenanya dia pun berencana main arogan. 그럼 그렇게 해주고. 난 Skor pun 1-0. Saat peluit kembali dimainkan, Momyung mulai terbang dan membawa bola ke sana kemari. Namun karena dia baru pertama kali main bola, alhasil dia malah memasukkan bolanya ke gawang sendiri. Teman-temannya bingung melihat tingkah aneh Momyung yang memalukan. Skor pun 2-0. Salah satu teman Soho pun lalu mengingatkan cara bermain yang benar kepada Momyung, bahwa Momyung harus mencetak gol di gawang lawan. Momyung lalu bermain keras dan sedikit menggunakan pikirannya. Dia memberikan asis yang begitu baik kepada Sam sehingga skor pun menjadi 2-1. Kala itu Aru sangat senang melihat Momyung. Peluit dibunyikan lagi lalu Momyung kembali menunjukkan bakatnya. Dia mencetak gol dengan atraksinya sehingga skor menjadi imbang. Sam cemberut melihat Aru yang sedang mendukung Momyung. Sedangkan Soho sangat bangga terhadap Momyung. Hingga di situ memicu Sam merebut bola yang sedang dipegang oleh Momyung. Sam merebut bola Momyung walaupun mereka berada di satu tim. Saat bola berhasil dibawa Sam, sayang sekali bola tersebut berhasil direbut oleh tim Banryu. Bahkan di situ Sam diejek oleh Banryu lewat gocekannya. Aksi Banryu tersebut kemudian dihentikan oleh Momyung. Momyung kembali beraksi menggiring bola lalu mengumpankan bolanya kepada Sam. Hingga timnya menang 3-2. Kali pertama Soho menang atas Banryu. Dan man of the match-nya adalah Momyung. Malamnya Aru berterima kasih kepada Momyung karena telah menyelamatkannya. Hingga dia salah tingkah menceritakan Sam di depan Momyung. Walaupun begitu Momyung tak mempermasalahkannya. Dia justru berniat menggendong Aru pulang. 오늘 옥탑방에서 아니 그게 아니라 그냥 잠만 잤구나. 입 다물어라. 그렇게 성격이 까칠해요? 안경에서 Aru terlihat senang dan bercanda ketika digendong oleh Momyung. Di tempat lain Sam masih saja memikirkan kedekatan Momyung dan Aru. 빨리 오라니까요. Aru terlihat sedang mengantar Momyung di kerajaan. Aru lalu berniat membelikan aksesoris untuk Momyung. Hingga di situ Aru ditangkap oleh Anton yang sudah sejak lama mengincar Aru. Tentu saja karena kedekatannya dengan Momyung yang sedang ia cari.
Saat Aru diculik, Momyung kebingungan mencari Aru. Hingga Momyung tahu adiknya sedang diculik oleh Anton. Di sisi lain, Sam heran melihat Momyung yang memakai baju warang. Di samping itu, Sam melihat gelangnya yang dipakai oleh Momyung. Hingga dia mengejar Momyung yang saat itu berlari mengejar Aru yang sedang diculik. Saat Sam menuju suatu tempat, dia ditodong oleh anak buah Anton. Sam kemudian dibawa ke tempat Momyung dan Aru yang saat itu disandra. Tentu saja di situ Sam bingung. Saat Momyung diancam dengan pisau yang dipegang oleh Anton, dia pun langsung menggenggam pisau Anton yang tajam tersebut seraya bilang bahwa Aru tidak ada kaitannya dengan dirinya. Momyung lalu memperingatkan Anton, jika aku belum terbunuh dan melihat Aru terluka, maka kau akan mati di tanganku, kata Momyung. 놔주라고 했다. 넌 나한테 죽어. Aru yang melihatnya merasa sakit hati melihat orang yang dianggap kakaknya terluka karena memegang pisau Anton yang tajam. Dan episode 4 pun berakhir. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis alur film ini. Saya Max pamit undur diri dan nantikan episode selanjutnya.